Ya, posesif terhadap pasangan ya. Saya berpikir saya perlu untuk memberikan dasar kita, dasar kebenaran yang akan diambil dari Filipi pasal 2. Kita akan baca terlebih dahulu. Filipi pasal 2 ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Kalau sudah menemukannya, mari kita sama-sama membacakannya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, posesif terhadap pasangan. Saya berpikir masalah ini bisa terjadi ya atau dilakukan oleh orang Kristen ataupun orang non-Kristen ya. Bisa juga dilakukan oleh orang yang tidak berpendidikan ya. Bahkan juga orang yang berpendidikan. Jangan kita pikir posesif itu hanya menjadi masalah dari orang yang tidak berpendidikan atau masalah ya yang perbuatan yang dilakukan oleh orang non-Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Karena seringkali posesif itu dianggap sebagai satu bentuk cinta kasih, tanda kepedulian begitu ya. Kata posesif itu dari kata to possess, artinya memiliki. Sampai sejauh ini kita rasa oke-oke saja bukan kalau kita mempunyai perasaan memiliki pasangan, memiliki calon ya, memiliki anak. Tapi posesif artinya menguasai ya, mengontrol seseorang secara berlebihan. Nah, Saudara, ini yang menjadi persoalan ya, ketika kita ingin menguasai, mengontrol seseorang secara berlebihan. Sebagai contoh, seorang ibu ya, dia begitu senang karena dia baru saja berhasil mengontrol pasangannya. Saya tidak tahu caranya bagaimana. Mungkin dengan menyadap HP-nya ya, sehingga dia bisa tahu kira-kira apa yang dibicarakan oleh pasangannya dengan orang lain ya. Dia berbicara dengan siapa seperti itu ya. Nah, ibu ini juga mengatakan saya itu merasa tenang kalau saya boleh terus menelpon atau tanya, "Di mana kamu? Kamu lagi ngapain? Sama siapa?" begitu ya. Jadi ibu ini mengatakan, "Kok saya seperti ini ya?" Nah, saudara-saudara, ketika pasangannya itu tidak menuruti keinginannya, ya, dia bahkan mengancam, ya, saya nggak akan kasih kamu uang lagi, gitu ya. Kalau itu terjadi pada anaknya, ya, atau itu terjadi pada pasangannya, saya tidak akan menyediakan makanan. Dia selalu mengontrol ya apa yang boleh dilakukan oleh pasangannya dan apa yang tidak. Ini terjadi ya, ibu-ibu ya. Nah, ini juga dialami oleh seorang ibu di jemaat saya. Dia katakan suami saya itu suka sekali ya melihat apa yang saya pakai, baju yang saya pakai ya. Tapi kalau dia nggak suka, apa yang dia lakukan? Ganti, harus ganti, gitu ya. Jadi dia harus ganti. Terus saya katakan kalau nggak ganti bagaimana? Ya perang Hamas dengan Israel terjadi lagi, begitu ya. Bahkan juga suaminya melarang dia untuk bicara dengan orang-orang tertentu. Kalau dia tetap berbicara, dia diajak ke kamar lalu dia dikunci di dalam kamar. Tidak diizinkan berbicara dengan orang yang pasangannya itu tidak suka ya. Nah, Saudara, jadi orang yang posesif itu begitu mengontrol secara berlebihan akan orang lain ya atau orang yang terdekat dengan kita. Saudara, apakah kisah ini mirip dengan kehidupan kita ya? Apakah kita melakukan seperti yang ibu ini lakukan ya? Atau kita ini ya orang yang posesif seperti ibu itu ya? Atau kita ini korban dari pasangan yang posesif? Mungkin kita bilang, Bu Melisa, saya emang nggak begitu, tapi pasangan saya ya, calon saya seperti itu ya, begitu posesif kepada saya. Jadi ada seorang pemuda akhirnya juga seorang pemudi harus mengakhiri relasinya ya, pertemanannya yang cukup dekat dengan pacarnya
karena dia melihat terlalu posesif ya. Dia tidak boleh bergaul dengan siapa-siapa ya. Jadi dia hanya boleh pergi dengan pasangannya tersebut. Jadi saudara, kalau kita tahu ya kira-kira ibu ini termasuk orang yang posesif ya, seperti itu. Nah kita lihat saudara-saudara ya. Jadi ciri-ciri seseorang yang posesif itu ya yang pertama dia akan membuat aturan yang semena-mena terhadap orang lain gitu ya. Dia seperti tadi ya, dia mau menelpon kapan saja ya, dia tidak peduli. Dia juga mengawasi setiap hal yang orang lain lakukan ya, lebay banget begitu ya. Saya juga pernah sih mengalami hal seperti itu ya. Muse lagi di mana, besuk siapa, orangnya baru atau orang lama. Kalau udah makan, makannya makan apa ya. Jadi tadi itu ya, ciri seorang yang posesif. Begitu mengawasi setiap hal. Nggak harus si pasangan ya. Bisa juga itu dia berlakukan kepada kita. Dia juga menuntut orang lain begitu bergantung pada kita. Nah saudara, sampai sejauh itu kita lihat ya, jika kita jadi seorang yang posesif, tema kita kan posesif terhadap pasangan ya, artinya kita ini begitu ingin mengontrol pasangan kita secara berlebihan. Kalau kita seorang yang posesif, apakah tindakan kita ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah pasti jawabannya tidak ya. Filipi yang kita baca tadi dari Filipi 2 ayat yang keempat hingga ayat yang kelima, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga ya. Jelas di sini kita diminta untuk juga ya fokus kepada kepentingan orang lain. Orang yang posesif dia begitu hanya memikirkan kepentingannya, kesenangannya, rasa nyamannya ya. Dia tidak peduli orang itu merasa terganggu, orang itu merasa tertekan ya, seperti itu. Jadi saudara-saudara kita lihat ya, kalau kita lihat firman Tuhan jelas orang yang posesif itu hanya ingin dilayani. Dia tidak pernah mau melayani, memperhatikan kepentingan orang lain ya. Sedangkan kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita ya, ketika kita itu begitu fokus hanya memperhatikan kepentingan kita, maka kita itu sebenarnya masih hidup di dalam manusia lama kita ya. Sebelum Kristus ada di hati kita, maka yang ada di hati kita adalah si aku, diri kita, semau-maunya kita, sesukanya kita gitu ya. Tapi setelah Kristus mati, Kristus menyelamatkan kita, maka kita diminta ya untuk fokus pada Allah. Karena di hati kita sudah ada Roh Kudus, kita diminta juga untuk melayani, memperhatikan sesama kita ya. Jadi Bapak Ibu kita lihat kalau kita seorang yang posesif, jelas tindakan kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, Tuhan mau kita kembali fokus kepada Allah ya. Dan sebagai bentuk kita itu fokus kepada Allah, kita melakukan kehendaknya dengan kita memperhatikan kepentingan orang lain dan juga diri kita. Nah, saudara-saudara, sampai di sini kita belajar ya bagaimana tentang ciri-ciri seorang yang posesif ya. Jadi kalau kita orang yang posesif, kita pasti akan menolak ya. Kalau kita itu dijuluki, kamu itu posesif ya, begitu posesif sekali. Karena ya itu argumen kita ya. Kita merasa kita ini begitu peduli kok, kita begitu sayang sama dia ya. Coba pikirkan, apa saya ini enggak sayang sama dia ya. Sayang saya itu kepada dia besar sekali ya. Coba saya itu mau peduli dengan segala kebutuhannya begitu ya. Kita berpikir kita ini mengasihi ya, kita begitu peduli dengan dia. Tapi kita lihat pada waktu orang yang kita perhatikan itu ya menerima
perhatian yang berlebihan, ya, menerima penguasaan, dikuasai begitu berlebihan, ya, pasti dia juga tidak merasa nyaman, ya. Dia akan menolak perhatian kita, ya. Dia ini perhatikan saya secara berlebihan, begitu ya, sehingga kita merasa terganggu sekali. Nah, saudara-saudara, sampai di sini kita lihat yang berikutnya. Kalau tadi kita sudah melihat apa itu ciri-cirinya, ya. Ciri-ciri orang yang posesif, orang yang suka membuat aturan-aturan sendiri, mengawasi setiap detail, hal-hal kecil, ya, sekalipun lebay begitu ya. Dan dia juga berharap dengan begitu, ketika dia begitu kuasai orang secara berlebihan, ya, dia berharap orang itu akan bergantung kepada dia. Pertanyaan berikutnya, mengapa ya seseorang itu bisa menjadi posesif? Saudara-saudara yang di rumah, kenapa seseorang itu bisa menjadi posesif? Yang di sini nanti kita akan buka ruang tanya jawab, ya. Yang pertama, orang bisa posesif itu karena kurang rasa percaya diri, kurang pede, ya. Kita balik lagi kepada contoh yang pertama yang saya berikan tadi. Kenapa ibu ini begitu posesif terhadap pasangannya? Dimanapun pasangannya berada, dia pasti telepon, dia tanya, sehingga teman-teman dekatnya merasa males ya pergi sama ibu ini. Kalau kita pergi sebentar pasti telepon akan berdering, lalu di sana terdengar suara yang lagi marah-marah, minta dia segera pulang ya. Sehingga teman-temannya bilang gini, nggak kepengen deh nanti suamimu marahin kita lagi ya, seperti itu. Nah, kita lihat kenapa seseorang bisa menjadi posesif. Karena kurang rasa percaya diri. Ibu yang tadi dia kurang pede karena dia berasal dari keluarga yang tidak mampu, ya, ekonominya pas-pasan. Sedangkan pasangannya itu berasal dari keluarga yang lebih daripada dia ekonominya, ya. Dia juga melihat dulu waktu sekolah nyontek melulu begitu ya. Jadi kita lihat dia tidak pandai. Ketika ada seseorang yang lebih dari dia dalam hal ekonomi, dalam hal akademis, mau menikah dengan dia, wow, ya, dia merasa bagaimana? Ini saya tidak akan lepaskan. Sekali saya pegang, saya akan genggam erat-erat seperti itu ya. Dia rasa aman nih kalau punya pasangan seperti ini. Dia lebih mampu dari saya dalam hal ekonomi. Aman deh, dia juga mampu dari saya dalam hal akademis seperti itu ya. Dia pegang kuat-kuat. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apakah di rumah ada yang pernah mengalami seperti ini? Mirip-mirip kisahnya? Kalau kita digenggam erat-erat, mungkin bukan secara harafiah ya, diambil tali, diikat gitu ya. Tetapi sepertinya begitu dikendalikan, kita merasa bagaimana? Rasanya nggak ingin dekat ya dengan orang itu ya. Begitu ditanyain, tadi pergi dengan siapa, apa yang dikatakan, kok begitu lama dan sebagainya. Kita merasa coba untuk jauh-jauh saja dari dia. Tidak ada privacy ya, merasa terganggu begitu ya. Jadi itu yang pertama ya. Mengapa seseorang bisa menjadi posesif? Yaitu kurang rasa percaya diri. Bapak Ibu, apakah ada di antara kita ya yang juga posesif terhadap seseorang? Mungkinkah terhadap anaknya ya, atau terhadap pasangannya, atau terhadap siapa saja gitu ya. Kita boleh kembali melihat diri kita. Apakah kita karena kurang percaya diri? Ketika kita berhasil berteman dengan seseorang yang kita anggap bisa nih memenuhi rasa aman kita, maka kita genggam dia erat-erat. Bapak Ibu, kembali kita perlu melihat ya, nanti bagaimana kita meminimalir ya, mengurangi, mengatasi perilaku posesif itu. Yang kedua kita lihat ya, ternyata orang yang posesif itu bisa mengalami posesif karena dia menyimpan ketakutan yang besar. Ya, dia takut ditinggalkan, ya, dia takut diabaikan. Jadi
karena dia takut ditinggalkan, maka dia begitu menggenggam erat-erat akan pasangannya. Bukankah seharusnya justru dia berlaku wajar ya, memberi kebebasan bukan kepada pasangannya ya, seperti itu. Tapi tidak, orang yang posesif dia menyimpan ketakutan yang besar. Mungkin muncul dari pengalaman masa lalu ya. Dulu mantan-mantan pacarnya itu ya, mungkin ya, begitu sering ngebohongin dia ya, seperti itu. Jadi dia berusaha, kalau sekarang saya akan atur kehidupan pasangan saya ya, saya ingin kehidupan saya ke depan seperti yang saya mau seperti ini begitu ya. Sehingga dia begitu posesif, dia begitu mengendalikan, begitu rupa supaya rasa takut yang begitu besar itu boleh teratasi. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya bagaimana dengan kita? Atau kita ini adalah korban dari orang yang posesif ya. Kasihan sekali. Saya pernah mendengar bagaimana seorang ibu punya pasangan yang sangat-sangat posesif ya. Dia juga tidak dapat berbuat apa-apa, sudah masuk ke dalam kehidupan pernikahan, sudah punya anak. Tetapi begitu dikontrol. Kalau suami sudah pulang ke rumah, dia sudah harus ada di rumah. Itu harga mati. Dalam arti kalau dia tidak ada di rumah, ya wajahnya suami udah mulai berubah begitu ya. Udah marah-marah ya, seperti itu. Jadi kalau dia sebelum jam 4 dia sudah harus ada di rumah. Supaya ketika suami ada di rumah, didapati istrinya sudah ada di rumah begitu ya. Sangat-sangat menderita. Karena kan Jakarta itu tidak bisa jalanan itu diprediksi ya, mau macet kadang ya, sehingga membuat kita bisa telat ya. Bagaimana tuh perasaan dia takutnya pulang ke rumah pasti suami nanti nggak mau makan gitu ya, ngambek, tunjukkan kamu itu tidak mau taat terhadap peraturan yang saya buat. Pokoknya harus ada di rumah, saya pulang udah harus siapkan makanan, harus 3 macam menu. Waduh, benar-benar ya. Itu kisah nyata. Ya, bagaimana dengan kita ya? Kalau kita menghadapi pasangan yang seperti tersebut. Atau jika kita adalah orang yang posesif, apakah itu terjadi karena trauma ya, pengalaman lalu yang membuat kita ke depan pokoknya saya nggak ingin seperti itu lagi. Kita berusaha untuk mengendalikan orang, mengendalikan situasi ya. Apakah kita posesif itu karena kurang rasa aman? Ya, seperti itu. Yang terakhir bagaimana kita mengatasi ya atau meminimalir perilaku posesif. Bagaimana Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di sini mungkin nanti bisa kita sama-sama ya memikirkannya. Saya tidak akan memberikan semua, pasti ada hal-hal yang di luar daripada apa yang saya paparkan. Bagaimana kita meminimalkan perilaku posesif? Yang pertama, memang kalau ini sudah berat ya, yang terjadi pada diri kita, jika kita adalah pribadi yang posesif, maka kita harus mencari bantuan terapis atau psikolog ya. Itu adalah salah satu cara ya, sehingga kita bisa menyampaikan perasaan kita ya, kenapa kita menjadi seperti ini. Kita juga bisa menceritakan kelakuan kita ya. Seorang bapak pemuda dia bercerita bagaimana susahnya dia putus dengan kekasihnya yang begitu posesif. Bahkan kekasihnya itu mengatakan kalau kamu putusin saya, lihat aja saya akan bunuh diri. Kalau Bapak Ibu gimana? Putus gak? Ntar dia bunuh diri lagi gitu ya. Tapi Bapak itu akhirnya pemuda ini beranikan diri untuk putus. Bunuh diri gak? Enggak. Kalau bunuh diri gimana? Ya udah waktunya lah dia meninggal. Begitu kali ya. Kan bukan kita kan yang membunuh dia kan, dia yang membunuh dirinya. Daripada
Bapak ini begitu pemuda ini akan masuk ke dalam satu kehidupan yang penuh dengan kekangan, ya, penuh dengan aturan-aturan yang tidak jelas alasannya, ya. Jadi saat itu dia mencari terapis atau psikolog, lalu dia memberanikan diri untuk putus, ya. Ternyata setelah dia putus, dengan cepat kekasihnya mencari pacar lain. Bilangnya begitu cinta ya, kamu putusin saya akan bunuh diri. Ternyata tidak. Yang kedua, bagaimana kita meminimalkan perilaku yang posesif, ya. Kita harus punya waktu untuk sendiri, ya. Waktu kita bukan terus hanya untuk memperhatikan, mengendalikan, menguasai, mengontrol orang lain, tapi kita juga harus punya waktu untuk diri sendiri, me time, ya. Ada hal-hal yang mungkin kita ingin capai, ada hal-hal yang ingin kita kerjakan, hobi kita, ya. Mungkin hobi kita di sini ada yang hobinya masak gitu, ya. Kalau saya tidak bisa masak ya, tapi juga tidak pintar makan. Mungkin ada hobinya mancing gitu ya, berkebun, menonton ya, seperti itu. Jadi kita diharapkan dengan kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan diri, itu mengurangi sikap kita ya, atau fokus kita pada kehidupan pasangan yang begitu kita ingin kuasai. Ya memang menghabiskan waktu bersama dengan pasangan itu perlu, tapi kita juga perlu, penting ya untuk punya waktu sendiri. Kita perbanyak aktivitas yang berkaitan dengan hobi kita ya. Jangan semua-muanya terus dihabiskan dengan pasangan saja. Sehingga itu memancing orang yang posesif untuk terus makin ingin menguasai secara lebih. Kita lihat kalau tadi apa yang menjadi penyebab ya, yaitu kurang rasa percaya diri, penyebab seseorang menjadi posesif, maka kita juga perlu di sini untuk meningkatkan rasa percaya diri ya. Seperti ibu itu dia tahu bahwa dia memang dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, ya ini tidak bisa dia perbaiki begitu ya. Tapi dia memang tidak mampu dulunya di dalam studinya ya. Dia kalau PR aja papa temennya yang kerjakan begitu ya. Nah ketika dia mencoba meningkatkan rasa percaya diri dia les bahasa Inggris ya untuk meningkatkan rasa percaya diri dia. Ketika rasa percaya diri dia meningkat, diharapkan relasi dia dengan pasangannya menjadi lebih sehat ya. Jadi ibu-ibu itu, ibu bapak itu hal-hal yang secara teknis yang kita bisa lakukan, dan yang terakhir jangan berlebihan di dalam mengawasi ya. Itu akan membuat orang merasa terganggu. Kita perlu abaikan keinginan kita untuk menguasai pasangan kita ya. Karena pada waktu kita terus mengawasi pasangan kita itu memicu terus rasa keinginan kita untuk mengontrolnya ya. Terlebih lagi ya yang perlu kita lakukan sebagai anak Tuhan, kita perlu memiliki relasi dengan Tuhan ya. Kedekatan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan itu yang akan menolong kita sehingga kita menikmati persekutuan kita dengan Dia. Bukannya kita hanya menikmati ya kedekatan kita dengan pasangan-pasangan ya. Orang yang posesif itu cenderung dia begitu kontrol. Kamu harus ikut saya, ke sini ikut saya, kemana ya. Tidak memberi pasangannya itu kebebasan untuk sendirian begitu ya. Jadi kita perlu punya waktu untuk juga alone with God, sendirian dengan Tuhan, menikmati hadiratnya, menikmati kebenarannya, menikmati apa yang dikatakan dan kita terapkan di dalam hidup kita. Ketika kita sudah memiliki kedekatan dengan Tuhan secara tepat, pasti
kita bisa menempatkan ya yang lain-lain secara tepat. Kita bisa tahu ya bagaimana kita menempatkan pasangan kita. Kita menempatkan anak-anak kita. Kita menempatkan harta kita, pekerjaan kita secara tepat. Ini dilakukan, ini bisa tercapai ketika Tuhan ada di posisi yang tepat. Itu yang saya bagikan pada malam ini. Kalau ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, ya nanti ada Bapak Gelan bisa bantu saya juga. Ya, apakah diberikan ruang diskusi dulu ya? Iya, bagi Bapak Ibu kita akan membuka ruang diskusi dan tanya jawab, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di onsite secara di Salemba. Dipersilahkan Bapak Ibu yang di Zoom terlebih dahulu mungkin. Saya mau nanya, Bu. Iya, silakan Bu Mei. Iya, jadi gini, bagi kita yang sudah berumah tangga ya, khususnya bagi kita yang sudah berumah tangga tuh ya, mungkin usia pernikahannya itu ya buatlah di atas 10 tahun ya. Nah, jadi ya mungkin pada awalnya kita tidak punya sikap posesif gitu ya Bu ya. Tapi setelah berjalannya mungkin pernikahan itu pasti banyak rintangan, banyak halangan gitu dan mungkin eh, berkurang perhatian atau apalah begitu. Nah, ketika kita mencoba untuk menunjukkan sikap kita yang lebih agresif gitu ya Bu ya. Apakah itu termasuk dikatakan posesif gitu Bu? Karena mungkin tujuan tujuan seseorang itu dalam melakukan hal itu kan mungkin tujuannya baik gitu ya. Tapi mungkin apakah sikapnya yang dia lakukan itu termasuk posesif atau gimana gitu Bu? Terima kasih. Ya. Langsung atau bagaimana? Ibu Mei ya. Tadi coba saya simpulkan di atas 10 tahun ya usia pernikahannya. Ketika kita melakukan sesuatu yang lebih dulu gitu ya. Apakah ini termasuk posesif? Tujuannya adalah untuk kebaikan begitu ya. Ya, kalau posesif dengan proteksi berbeda ya. Kalau kita tujuannya untuk melindungi kehidupan pernikahan kita, sehingga kita melakukan sesuatu yang lebih, misalnya untuk menyelamatkan kehidupan pernikahan kita, sejauh pasangan kita juga tidak tertekan, ya, dia juga menikmati, begitu ya. Saya berpikir itu bukan disebut dengan posesif ya, tapi itu boleh dikata apa ya, proaktif ya, proaktif karena kita melihat, wah harus ada ini yang saya ubah untuk kehidupan pernikahan yang sudah lebih daripada usia 10 tahun. Buat saya sebagai wanita memang kita diberi insting naluri selalu bagaimana kita menjadi penolong di tengah-tengah situasi yang kita anggap wah ini kelihatannya udah gimana gitu ya. Ya itu sih yang saya pikirkan. Mungkin kalau ada dari Pendeta Galen boleh juga diberikan atau ada Pak? Nah, apakah menjawab atau ada lagi yang ingin lebih ditanyakan? Jadi kalau posesif itu membuat orang lain tertekan ya. Tapi kalau ibu yang lakukan sejauh itu diterima oleh pasangannya itu bukan posesif. Saya katakan demikian. Sudah menjawab Ibu Mei? Sudah Bu, terima kasih. Iya. Oke, baik. Apakah masih ada lagi Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda lainnya yang ada di Zoom? Ricky mungkin? Oke, aku izin bertanya ya Kak ya. Perkenalkan, aku Ricky. Mohon maaf sebelumnya, aku ingin bertanya nih dari sisi anak muda. Kebetulan kan karena memang aku belum berumah tangga dan aku juga belum menikah, baru sebatas punya relationship ataupun hubungan begitu. Namun terkadang aku
melihat dari yang lalu-lalu, hubungan itu seperti kebanyakan orang memang perlu yang ada namanya bumbu-bumbu cinta bahasanya. Salah satunya adalah kalau kata anak muda cemburu ataupun posesif. Karena kalau kita nggak posesif berarti kita nggak tahu tuh dia peduli sama kita atau sayang sama kita atau tidak begitu. Nah, aku ingin bertanya nih Bu, bagaimana sih caranya kita mengartikan arti kata posesif itu sehingga eh, nggak disalahartikan bahwasannya posesif itu kan terkenal dengan kata mengekang seperti kata Ibu bilang mengekang dan lain-lain. Gimana sih supaya kita bisa berpandang bahwasannya posesif itu sebenarnya ada manfaat baiknya begitu. Terima kasih. Ya. Ini anak muda banyak di sini. Mau memberi jawaban? Silakan. Ada. Terutama yang diposesifin. Silakan. Gimana? Nggak apa-apa ya, berbagi. Ya. Ada? Silakan. Nggak ada. Tadi pertanyaannya ya apa? Pertanyaannya itu kan seringkali kita posesif itu bagi anak muda itu adalah suatu hal yang negatif seperti yang mengekang ataupun Ya. bahasanya membatasi atau gitu. Jadi maksud aku bagaimana caranya supaya kita bisa melihat sisi posesif itu memiliki sisi positifnya, sisi baiknya begitu dalam suatu hubungan. Begitu Bu. Terima kasih. Iya. Ya Pak, silakan Pak. Iya. Satu, bukan hanya di anak muda saja, tetapi ini problem juga orang dewasa. Tadi kan sebut kalangan muda saja. Yang kedua, ada nggak sisi positifnya posesif itu? Dan mengatakan itu aja Bu, silakan jawab. Terima kasih. Ini menambah PR. Menambah pertanyaan ya. Apakah ada sisi baik daripada posesif? Ya. Ada Bapak Ibu? Kalau dari kita yang di sini ada sisi baik daripada posesif? Ada katanya. Silakan dari yang di rumah gimana? Pengalamannya sisi baik daripada posesif bagaimana? Coba. Ya, baik. Ya Bu, kalau saya lebih lihatnya posesif dari sisi yang kurang baik ya Bu ya. Kalau sisi baiknya tuh justru sebenarnya perhatian lebih pas gitu. Kita perhatikan ke pasangan, ya pokoknya layani dia dengan baik. Tapi kalau posesif buat saya itu lebih ke negatif Bu. Karena banyak dari teman-teman saya pasangannya posesif, jadi mereka melakukan hal yang di luar pengetahuan pasangan karena ngerasa tadi tertekan, ngerasa semuanya dibatasin, semuanya harus diawasin, harus apa-apa lapor, mau pergi aja mesti tanya kamu dengan siapa, dari mana, tadi pergi siapa aja, berapa lama, kemana, sampai begitu Bu, memang ada itu yang posesif. Jadi kalau saya lebih lihatnya kayaknya lebih posesif tuh negatif ya Bu ya. Jadi nggak ada Pak kalau menurut saya ya gitu. Jadi kalau positifnya ya mendingan kita kasih lebih perhatian ke pasangan gitu. Itu Bu. Ya, betul ya. Jadi ini istilahnya ya posesif memang udah di garis bawah. Itu lebih kepada mendominasi, menguasai secara berlebihan. Ya, tapi ketika kita dalam kadar yang pas, saya rasa ya itu lebih kepada apa ya, proteksi kali ya. Kita lebih mau coba melindungi pasangan kita. Tapi kalau orang yang posesif lebih kepada kesannya mau melindungi seperti itu, tetapi sebenarnya lebih daripada itu sih dia ya. Nah, tujuannya kembali dia memberi perhatian, dia memberi
uangnya royal seperti itu ketika lagi nggak marah. Sejauh kamu ngikutin apa maunya saya. Tapi ketika orang-orang posesif itu keinginannya tidak dituruti, maka dia juga berani mengambil semua apa yang menjadi sebenarnya itu kan tanggung jawab dia ya, memberi nafkah kepada istrinya. Seorang istri dia bagaimana mengeluh karena suaminya marah lalu tidak memberi uang sayur begitu ya. Ya udah nggak masak biar suaminya juga tahu. Nah ini tadi yang mengenai dalam masa-masa pacaran ya, seperti itu dalam masa perkenalan. Bagaimana kita mencoba untuk memberikan perhatian yang pas kali ya kepada pasangan kita. Posesif dalam arti misalnya gini, kalau dia dulu pernah jalan sama mantannya, ya kita memang harusnya marah lah kalau dia masih juga punya relasi dengan pasangannya ya seperti itu. Meskipun dia katakan ya sebatas cuman nanya apa kabar dan sebagainya. Saya pikir itu masih tahap-tahap wajar ya. Tapi ketika kita juga kunciin dia di kamar, melarang dia ya, lalu memblokir semua HP-nya yang berkaitan dengan memblokir nomornya, nomor-nomor pacarnya ya. Kita lakukan itu gitu ya. Berusaha juga cari tahu masih gak chatting-chattingan ya dengan segala cara. Diam-diam begitu ya. Saya nggak ngerti sih ya cara-cara dunia teknologi itu bagaimana. Tapi itu pernah dilakukan. Seorang istri ingin tahu suaminya ya ada di mana, dia lakukan itu. Jadi dia tahu ya suaminya chatting dengan siapa, ada di mana, dia juga bisa tahu itu. Saya juga nggak ngerti itu ya. Jadi itu sih yang saya bisa kasih jawaban pada yang masih dalam masa perkenalan. Baik, bagaimana Riki? Cukup paham dan memang berarti intinya seperti yang aku tangkap tadi dari antara narasumber yang menjawab, memang sebenarnya posesif itu tidak ada hal baiknya kecuali perhatian begitu ya. Aku paham. Ya, terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari lainnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau mungkin ditambahkan? Iya. Dipersilakan Bapak Ibu yang di Zoom. Mungkin saya mau menambahin ya pengalaman ya. Silakan Bu Mel. Jadi dulu itu waktu masih pacaran, saya itu LDR gitu. Jadi saya di Jakarta dan suami saya yang sekarang di Batam gitu. Jadi ya seperti yang tadi dibilang sama siapa yang sebelumnya itu ya, kalau masa pacaran itu apalagi yang LDR ya, hmm, posesif itu mungkin ada ya. Apalagi kalau misalkan diteleponin nih, diteleponin berapa kali nggak diangkat gitu, di WA mulu nggak dibalas gitu kan. Nah terus ya itu pengalaman saya gitu. Terus eh, ada rasa kesal dan ada rasa gimana ya, ini ngapain nih gitu. Apalagi kan LDR ya, kita nggak bisa nyamperin orangnya gitu. Dan ya pasti kita akan berpikir gitu, ini kenapa ya, ada apa ya, pasti seperti itu gitu. Jadi eh, saya nggak tahu ya apa itu posesif juga gitu. Sampai akhirnya ada di titik mungkin saya capek dan mungkin Pak Yandu kayak capek gitu kan. Kita tuh sempat putus gitu, sempat putus karena saya nggak bisa gitu, nggak bisa uh, hubungan jauh gitu LDR dengan yang model cowoknya yang kayak gini gitu, yang cuek sebenarnya gitu. Jadi ya saya nggak tahu, saya juga mau menanyakan gitu apakah ini termasuk posesif gitu. Jadi ya saya bilang udah putus gitu. Dan ya namanya juga jodoh ya Bu ya. Akhirnya ya setelah walaupun kita putus, setelah itu ya Tuhan pertemukan dengan caranya yang ajaib gitu sampai kita bisa menikah lagi gitu. Jadi ya ini salah satu yang saya mau bagiin bahwasanya ya masa pacaran itu memang egonya lebih tinggi ketimbang kita setelah menjalani pernikahan gitu. Dan memang ya kalau pacaran itu kita mungkin bisa ganti-ganti gitu. Tapi kalau setelah menikah kita sudah tidak bisa ganti-ganti lagi gitu. Dan ya
eh, segala kekurangan dan kelebihan suami atau istri itu ya kita terima dengan ikhlas. Apa yang bisa kita rubah, dan eh, ya itu untuk kebaikan bersama lah ke depannya begitu. Terima kasih, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tambahan ya. Dan pertanyaan. Terima kasih Ibu Mei. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan lainnya yang dari WB yang udah punya pasangan nih. Yuk. LDR. Posesif nggak ya, Pamela? Silakan. Selamat malam, Bu. Pertanyaan dari saya. Tadi berbicara tentang posesif kan. Nah, jadi kalau misalnya kita untuk misalnya nih, misalnya saya posesif misalnya kan. Jadi untuk menghilangkannya itu seperti apa, Bu? Apakah ada, maksudnya, iya, apakah ada, apakah ada triknya? Ya, seperti itu. Mungkin Bapak boleh. Iya, ada yang mau berbagi pengalaman di luar tadi apa yang saya sampaikan ya? Bagaimana kita mencoba untuk mengurangi mengawasi pasangan kita secara berlebihan ya. Dia lagi ngapain nih, sama siapa nih ya. Seperti itu tadi. Terus juga dikatakan juga bagaimana kita meningkatkan rasa percaya diri kita. Maksudnya posesif di sini muncul itu karena apa? Karena kita begitu sayang sama dia, kita takut kehilangan, atau karena apa? Iya kan? Ya. Ini Bu, maksudnya itu tadi memang tadi sudah sempat Ibu sampaikan, maksudnya dari tips-tips yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, maksudnya itu ini kan yang sangat berlebihan seperti itu, Bu. Jadi ya bisa dikatakan mungkin terlalu sayang gitu ya, Bu. Iya. Takut kehilangan ya. Iya, betul. Pak ini Iya, betul. Rata-rata orang posesif adalah punya perasaan takut ya, takut ditinggalkan, takut kehilangan, takut dan sebagainya. Ya kembali yaitu ya kita bawa di dalam sebagai orang percaya kita kita tahu bahwa kata akhir ada pada Tuhan ya, Ibu Mei ya. Meskipun udah putus, akhirnya kalau memang Ya, benar, jodoh Bu. kemana gitu ya, nggak kemana kan ya Bu ya. Benar. Iya, iya. Kembali kita juga doakan kalau memang Tuhan ingin kekasih kita ini bersama kita gitu ya. Saya percaya Tuhan juga bantu jaga ya, Tuhan pelihara sehingga dia juga hatinya tidak tertarik kepada yang lain. Begitu juga dengan kita yang di sini, dengan kamu ya, juga tidak tertarik dengan yang lain. Memang hubungan jarak jauh itu tidak mudah. Ya seperti tadi ada penuh rasa curiga, takut, jangan-jangan saya diduain nih, ya jangan-jangan di telepon mah cuman sandiwara ya, WA-nya ini mah sekedar apa ya, ngegombal, merayu dan sebagainya. Jarang sekali orang yang relasi jarak jauh sampai kepada jadi gitu ya. Kebanyakan ya itu, satunya istilah orang kepincut dengan yang lain atau kita yang malah juga nggak lagi tertarik menunggu dia ya. Kita rasa terlalu lama di dalam memberi respon kok orangnya ya Ibu Mei ya cuek ya. Rasanya aduh udah deh kalau bisa cari aja deh yang lain ya seperti itu. Mungkin ada yang mau bantu jawab bagaimana menghilangkannya ya kembali percaya bahwa memang kita ikut berperan ya di dalam menentukan siapa jodoh kita, tetapi Tuhan jauh lebih memiliki lebih berdaulat ya atas hidup kita. Seperti itu. Bisa jadi dia dengan yang lain dulu,
tapi akhirnya balik lagi ke kita, ya, seperti itu. Ya, itu kita kembali hanya bisa salah satunya bawa di dalam doa. Kembali mohon pada Tuhan agar Tuhan, atau pindah kota kali ya. Iya. Atau ada lagi Pak Galen mau beri tips? Oh ya, masa? Pernah ya Pak? Oh. Dari yang lain ada? Silakan. Apa menjawab? Saya mau nambahin, bukan mau jawab, mau tambahin pertanyaan. Ya, nyambung sedikit tadi Bu. Tadi terakhir pertanyaan. Iya, Bu, saya mau tanya gini. Sebenarnya secara psikologi ini sakit jiwa nggak sih? Posesif. Seperti itu, Bu. Satu itu. Yang kedua, kalau menurut pemikiran saya, waktu berpacaran itulah waktu yang paling pas untuk saling menguji, mencari tahu bagaimana karakter, sifat daripada pacarmu itu. Bukan lagi pacaran itu untuk cari tahu dia sebagai anak-anak Tuhan, termasuk yang sudah lahir baru apa enggak. Tetapi awal sebelum masuk pacaran ya kita harus tahu pasangan kita itu memang sudah lahir baru apa belum, seperti itu. Kalau belum lahir baru ya jangan. Tapi kalau udah masuk langkah pacaran artinya prinsipnya kita mau menuju ke pernikahan. Bagi apa? Untuk pemikiran, dasar pemikiran saya dulu juga gitu. Saya juga dulu pacaran jarak jauh ya. Saya justru banyak kan jarak jauhnya daripada ketemunya. Ketemu cuman paling setengah tahun. Lantas saya selesai, saya pergi keluar kota, saya kerja, kerja 3,5 tahun kami pacaran dan kami menikah. Menurut para pakar itu waktu yang paling bagus katanya pacaran 3,5 tahun sampai 4 tahun gitu loh. Dan nggak ada prinsipnya untuk kita putus benar kalau di pacaran itu. Asal kita langkahnya benar. Awal kita sudah tahu bahwa sesama anak-anak Tuhan. Dalam pacaran itu justru satu prinsip, mau kita sama-sama ke jenjang pernikahan. Jadi disitulah kita harus saling mempertajam. Ya, bukan kita menuntut pasangan kita yang kita lihat posesif itu berubah. Ya, biar Tuhan yang mengubahnya. Tetapi prinsipnya adalah kita mengubah diri kita. Ya, Paulus sering katakan dalam apa surat Paulus juga dikatakan masing-masing itu berlomba-lomba untuk memperbaiki diri. Saya kira itu waktu kita pacaran ya kita saling mempertajam, kita mengevaluasi diri kita di mana kekurangan kita supaya kita bisa menerima apa adanya pasangan kita, itu lebih penting. Saya gampang mengatakan, tapi saya juga mempergumulkan ini sampai ini hari, ya. Itu nggak gampang, susah. Dan saya ngerasakan bahwa itu memang sulit, ya. Apalagi dengan latar belakang saya, istri, suku beda, keluarga beda, ya. Satu anak kota, satu anak desa, gitu ya. Wah, itu banyak sekali perbedaan. Dan nggak mungkin kita mau menuntut istri, mungkin tadi kata Bu Mei, cuek, ya kita perfect, tapi pasangan kita cuek orangnya. Kita mau menuntut dia seperti kita, rasanya nggak mungkin, itu mustahil. Nah itu juga yang sering saya terbentur, dan saya bergumul untuk itu. Akhirnya betul kata firman Tuhan, Rasul Paulus tadi saya bilang, berlomba-lomba untuk memperbaiki diri sendiri. Kalau udah seperti itu, nggak ada pertengkaran, nggak ada keributan, damai, pasti. Karena kita terus memperbaiki diri. Pasangan kita juga tahu dia memperbaiki diri. Saya kira itu, Bu. Kembali ke pertanyaannya. Jadi sharingnya lebih banyak daripada pertanyaan. Pertanyaan tadi, Bu. Akar permasalahannya ini sebenarnya posesif ini nggak termasuk sakit jiwa nggak kalau menurut psikologi? Terus
apakah ini bisa muncul setelah dia dewasa, hidup di dalam rumah tangga, tapi sebelumnya tidak? Nampak ya maksud saya, Bu ya? Atau memang itu sudah bawaan dari latar belakang pendidikan di keluarga, trauma, dan lain sebagainya. Itu, Bu. Terima kasih. Ya, dalam batas tertentu belum disebut kategori sakit jiwa lah ya. Saya pikir ya karakter, sifat yang sebenarnya masih bisa diubah. Kalau Bapak tadi bilang apakah ini muncul secara tiba-tiba, saya sih tidak melihatnya begitu. Ada beberapa istri mengeluh suaminya begitu posesif, saya melihat ya itu karena juga latar belakang keluarga ya. Dia misalnya si suami itu pemabok, dulunya suka main perempuan, ya dapatkan istri yang boleh dikata ya baik-baik lah, ya ketika dia ketemu perempuan ini ya dia akan genggam itu erat-erat tuh ya, dia kuasai sebegitu rupa. Ya saya pikir ya itu dulunya bagaimana dengan hidup dia tidak punya rasa percaya diri bahwa dia memang seharusnya memang laki-laki yang tidak layak untuk dicintai, sebenarnya demikian. Tapi kan dia berusaha untuk punya kendali dengan cara bagaimana, yaitu kontrol istrinya secara berlebihan supaya dia tahu, oh saya aman karena istri saya nurut apa yang saya mau. Dia bisa menunjukkan otoritas dia tetap sebagai laki-laki, dia tetap punya rasa aman, apalagi dia bisa memainkan uangnya, kalau nggak mau nurut nggak dikasih dan sebagainya. Tapi memang posesif itu menjadi sakit jiwa ketika saya lihat banyak sekali orang-orang melakukan KDRT ya, ketika tidak dituruti, mungkin memukul dan sebagainya, masih tahap-tahap yang ya boleh dibilang masih tahap menengah lah. Tapi ada yang sampai ketika tidak dituruti dia maka pisau yang berbicara atau racun yang berbicara, ya maka ini sudah menjadi sakit jiwa seperti itu. Tadi apa yang Bapak katakan baik sekali ya, ketika kita masa pacaran betul kita harus belajar untuk lihat baik-baik pasangan kita. Ketika kita memiliki sifat posesif, seolah-olah dia adalah yang terbaik kan buat hidup kita, padahal belum tentu dia juga adalah yang terbaik buat kita. Tadi Bapak juga memberi masukan, ya ini untuk melengkapi tadi pertanyaan Ibu ini. Bagaimana supaya menghilangkan sifat posesif, yaitu kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Tidak terus fokus hanya melihat apa yang dilakukan, dikerjakan oleh pasangan kita, tapi kita juga terus tingkatkan diri kita, kemampuan-kemampuan yang ada pada kita, seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, apakah masih ada dari rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya ataupun sharing pengalaman yang di Zoom? Bapak Ibu yang di Zoom, teman-teman Idi, Nobel, apakah masih ada yang di Wisma Bersama? Deli? Gue ditunjuk. Selamat malam Ibu. Saya mau bertanya, kan saya termasuk pelaku, tapi mungkin di sini ada juga gitu loh. Bukan, saya mau bertanya, bingung gitu antara membedakan ini posesif atau hasrat untuk berkomunikasi lebih intens. Nah, kadang kan ada orang yang bertanya, lagi ngapain, mau kemana gitu kan, sama siapa. Nah, itu ya jujur saya termasuk gitu. Tapi saya bingung itu posesif atau hanya sekedar
informasi aja gitu. Nah itu sih Bu yang mau saya tanyakan. Iya. Ya itu perempuan memang cenderung maunya apa ya? Punya relasi dengan cara mengungkapkannya seperti itu ya. Tapi kalau laki-laki, aduh ditanya-tanya gini-gini ya rasanya gimana gitu ya. Kalau laki-laki, udah makan belum? Ya baru-baru sih mungkin tertarik kali ya Pak ya, bapak-bapak yang di rumah ya. Lama-lama, ini kayak pelayan toko, apa pelayan restoran ya, seperti itu lagi ya. Tetapi perempuan menunjukkan kepeduliannya dengan hal seperti itu. Tergantung kembali apakah siapa namanya? Ya, menjadi marah ketika calonnya itu tidak memberi jawaban, merasa terganggu begitu. Kalau itu yang terjadi ya, tapi kan baru satu hal ya, cirinya baru baru nanya-nanya doang kan ya. Saya pikir memang perempuan berkomunikasi dengan cara seperti itu. Termasuk jemaat saya juga ya, Muse, kok hari Minggu nggak ke gereja? Aduh aku didata ini ya. Ya, saya pikir dia mau komunikasi, tapi dengan cara bertanya. Sebenarnya kan bisa bilang ya, dengan cara yang lain, tetapi bingung mau nanyanya bagaimana, berkomunikasinya dengan cara bagaimana. Akhirnya begitu. Ibadahnya di mana dong? Wah, aku disurvei ini ya, kemana begitu ya. Sebenarnya dia mau ngomong aja sih. Betul gak? Kamu sebenarnya pengen ngobrol kali ya. Cuman nanyanya bingung ya, nanyanya akhirnya udah makan belum ya cari bahan ya. Tapi bahannya yang diomongin itu terus lama-lama membosankan juga sih. Apakah itu menjawab begitu? Ya. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu lainnya? Bu, saya mau nambahin aja. Ini saya berdasarkan pengalaman aja sih, Bu. Jadi tadi yang saya bilang nanti ditanya kenapa mau kemana itu tuh ada yang ada yang masih dalam batas normal lah gitu. Kalau cuma nanya kamu kemana sama siapa itu masih normal. Tapi ada yang berlebih. Jadi ada yang sampai kita harus foto untuk membuktikan kita pergi terus memang tempatnya di sini. Nah itu yang berlebihan. Jadi kalau masih dalam batas pertanyaan saja sih masih wajar ya Bu ya. Itu bukan sampai posesif. Cuman di pesan saya nih untuk anak-anak muda nih ya. Maksudnya menurut saya gini, kalau kita tahu pasangan kita itu posesif akut, kalian berdoa lagi lah, betul nggak ini pasangan bener nggak gitu. Ada saya punya teman yang suaminya posesif tapi dia menikmati Bu. Dalam arti begini, oh aku nggak boleh sama suamiku nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Dia menikmati, ada gitu. Ada yang dia senang karena dia merasa dia sangat diperhatikan. Tapi ada juga yang ngerasa itu jadi beban. Nah itu kan balik ke diri sendiri ya. Kita suka nggak diperlakukan seperti itu. Kalau nggak mau jangan dipaksakan. Jadi kembali kayak Bu Mei tadi, putus tapi ternyata memang jodoh ya balik lagi gitu. Jangan udah tahu nih posesif gila masih harus dipaksain jadi. Ya itu ujungnya nggak bagus juga gitu loh kalau menurut saya Bu gitu. Karena dalam satu kasus sudah tahu dari awal nih orangnya posesif tapi masih dipaksakan begitu dalam pernikahan terkena nih si perempuan ini istilahnya terluka begitu ya Bu ya, terjadi perselingkuhan. Waduh itu ngamuknya marahnya tuh membabi buta, orang istilahnya kalau ngambil senjata tuh semua orang ditembakin lah, seluruh keluarga diteleponin sampai akses suaminya dimatiin semuanya sampai begitu. Ini sekarang posisinya suaminya tuh sampai gini, kalau aku balik sama dia Ci, Bu, bisa kebayang nggak Bu, sampai orang tuh ngomong begitu loh. Sampai udah begini, kalau aku balik sama dia, mau gimana? Itu kalau sampai yang posesif, akhirnya baliknya nanti menurut saya sih itu agak sakit jiwa sih Pak. Gitu. Ya, itu aja Bu, makasih. Ya, terima kasih, satu masukan yang baik. Bu, boleh nyambung? Saya jadi ingat tadi pertanyaan saya ya, nyambung sedikit. Jadi tadi kan saya tanya Ibu, ini termasuk
dalam psikologi ini termasuk sakit jiwa nggak? Tadi Ibu jawaban sih belum sampai ke sana lah, seperti itu. Jadi saya ingat, kalau demikian, makanya tadi sambung dengan cerita saya tadi bahwa kalau kita pacaran itu sudah mau prinsipnya menikah, kan seperti itu. Jangan coba-coba dulu. Nah, oleh karena itu bukan sakit jiwa dan itu normatif sebenarnya, cuman karena behavior daripada keluarga, didikan keluarga, latar belakang tadi Ibu sebutin. Maka jangan takut dalam batin saya. Tadi saya sudah katakan, kalau gitu nggak usah perlu takut dong dengan prosesif. Kan seperti itu. Asalkan yang paling penting sebelum kamu pacaran, kamu tahu ini anak sudah lahir baru. Calon suami atau calon istrimu sudah lahir baru. Kalau dalam pacaran terus ketahuan posesif, itu yang tadi saya bilang, kita harus merubah diri kita masing-masing, bukan menuntut. Jadi kalau dua-duanya hidup di dalam Tuhan, maka dua-duanya mau yang posesif maupun tidak, dua-duanya akan belajar untuk tidak aku, tetapi bagaimana Tuhan bertata dalam hidupnya yang mengubahnya, kata firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 ya. Berubah setiap hari ya Pak ya. Pembauran budi setiap hari. Kalau begitu tidak akan terjadi, kalau kembali lagi, ada itu seperti itu. Anak Tuhan nggak mungkin seperti itu. Pemahaman saya seperti itu. Jadi kata kuncinya paling penting adalah memang kita adalah teman hidup yang seiman. Sebelum kamu pacaran, kamu harus tahu. Anak itu, sampai saya Bu, pergumulan saya, anak saya udah gede Bu. Anak saya udah 28 tahun yang paling gede, yang satu lagi 27, 26. Saya bergumul, mereka dapatkan teman hidup seiman. Sampai nggak punya dosa, nggak apa-apa deh Tuhan. Nggak berdosa kok di hadapan Tuhan. Saya pikir pergumulan saya begitu. Ya, jangan saya nuntut anak saya mesti dapat menikah, punya turunan. Tapi dapat yang nanti neraka bagi dia. Dia nggak teman seiman di dalam keluarga. Babak belur, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi dengan nyambung tadi itu, aku udah yakin kalau sampai anak tua sampai mesti begini, itu pasti ada salah satu nggak bener, bukan anak Tuhan gitu loh, ya. Jadi sekali lagi, kata kunci penting adalah posesif itu memang sesuatu yang tidak baik, negatif, ya. Tidak ada yang positif, pertanyaan Niki tadi ya, tidak ada. Tetapi posesif itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Saya sampai kesimpulan itu. Asalkan dia memang benar anak di dalam Tuhan. Karena kita harus tiap hari berubah. Itu saja, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk tambahannya. Baik, masih ada satu lagi kesempatan bagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang mau sharing atau bertanya. Bu Nevi, Iya, boleh Kak Esther. boleh Bu. Terima kasih untuk kesempatannya, seru ya. Kita yang sudah menikah ini jadi teringat masa lalu ya Ibu Riana tadi. Pak Heri, Ibu. Eh, jadi posesif ini saya lagi mikir apakah dia juga berpengaruh, kan tadi ada latar belakang mempengaruhi. Nah, ini temperamen juga bisa mempengaruhi kah, Bu? Seseorang itu bisa posesif. Ya, karena orang sanguin kan dia bisa membaur tuh. Nah, terus kalau dia punya pacar yang melankolik itu dia kayak cemburu berlebihan ya. Posesif juga termasuk cemburu yang membabi buta lah, berlebihan. Jadi mau ngontrol-ngontrol semua, mengikat seseorang. Nah, apakah kecenderungan dari temperamen itu juga bisa mempengaruhi seseorang itu posesif itu ya. Nah, kalau saya juga boleh belajar bagaimana menolong untuk kita supaya tadi ya masukan Ibu tentang bagaimana menyikapi supaya kita jangan sampai posesif atau pasangan kita mau menolong orang yang posesif. Sebenarnya tadi Pak Heri bilang kalau kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, penting sekali ya seperti Pak Heri bilang tadi cari pasangan yang anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan bisa dengan pertolongan Roh Kudus dia bisa mengendalikan hal ini. Ya, yang pertama adalah orang posesif itu disebabkan karena kurang iman saya berpikir ya.
tidak yakin akan keberadaan kedaulatan Allah dalam kehidupannya maupun kehidupan pasangan. Karena dia secara pribadi tadi, saya dengar bahwa dia ada rasa tidak percaya diri, itu salah satu. Jadi dia kurang yakin dengan dirinya sendiri dan bahkan, dengan pasangan, dia juga tidak percaya akan pasangan. Nah ini bergantung dari ya kehidupan hubungan dia dengan Allah sesungguhnya. Hubungan dia dengan Tuhan, dan hubungan dia dengan dirinya sendiri dan dengan pasangannya atau calon pasangannya. Jadi kalau dia nggak yakin dengan Tuhan, nggak yakin dengan diri sendiri, apalagi nggak yakin, tambah nggak yakin lagi dengan pasangan, itu orang posesif adalah orang yang sangat menderita sesungguhnya. Ya, jadi, betapa ya itu, bisa juga sih dia sudah termasuk kelainan jiwa yang ada sedikit ada tingkat ada sesuatu kelainan jiwa yang kurang karena dia kurang yakin ya dengan kehidupannya, kehidupan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini mempengaruhi juga keimanannya ya keimanan kepada Tuhan mempengaruhi dia bersikap untuk diri sendiri maupun untuk pasangan. Ya, saya pikir kalau dia yakin kepada Tuhan, ya Tuhan menolong pasangannya, dia nggak terlalu ngontrol, oh Tuhan akan jaga dia, Tuhan lindungi dia, seperti itu ya. Saya juga pernah LDR ya Bu, Pak Gelen ada di sini, kami LDR-an terus juga dari dulu, ya. Jadi, apalagi kalau dengar-dengar kan, pernah waktu itu di Bandung, Pak Gelen waktu itu di Bandung, wih cewek-cewek Bandung itu kan nenggelis-nenggelis, katanya cantik-cantik, ya. Saya kan hitam, nah cewek-cewek Bandung itu cantik-cantik katanya, nenggelis. Ya, terus, teman-teman bilang, "Wih, udah deh, pasti itu bisa goncang," katanya. Nah, tapi kita kalau itu memang dari Tuhan, ya nggak telepon-telepon sih telepon. Kalau nggak ini, ya saya sih yakin kalau itu memang jodoh dari Tuhan, ya pasti Tuhan akan pertemukan juga, dimanapun. Terus waktu itu juga pernah di Aceh ya. Nah, terus kadang-kadang ada teman-teman suka godain, "Wih, cewek-cewek Aceh itu cantik-cantik loh, mereka keturunan Portugal." Nah, mereka itu bisa, wah keren-keren lah. Pak Gilang juga kan ganteng juga, pintar juga. Ya terus kita juga bisa pengaruhi, gimana nih kan. Nah, tapi di situ saya yakin kalau memang dari Tuhan, ya Tuhan, pasangan itu dari Tuhan, ya Tuhan yang akan memproteksi karena Allah kalau itu jodoh dari Tuhan, nggak perlu kita harus ngatur-ngatur seseorang. Nah, tapi ada lawan dari posesif nih, Bu. Bagaimana kalau orang itu sama sekali nggak mau peduli, orang juga kan, "Orang ini cinta nggak sama saya?" Gitu ya. Ketika menelpon juga enggak, gitu. Saya punya temen saya kurang karena saya tahu karena kita ini orang kerja jadi nggak mau mengganggu. Nah teman ini negur gitu, pada fase saya ya, orang ini negur, "Kamu kok nggak telepon-telepon ya? Di mana posisinya sekarang?" Saya pikir jadi aneh saya lihat kenapa dia terlalu berlebihan ya, karena kami sudah biasa gitu. Oh sudah dalam apa, dalam pemikiran ini udah biasa. Nah, ini yang juga menjadi sebuah pertanyaan, gimana lawan dari tidak posesif terlalu yakin? Apakah itu juga baik? Karena tidak menunjukkan juga apa, seperti perhatian di mana sekarang, udah makan belum? Ya, udah nggak begitu-begitu amat gitu, Bu. Ya, agak panjang sih pertanyaannya dan juga pernyataan. Terima kasih Ibu Melisa dan Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Nevi. Tadi pertanyaannya karakter ya, apakah ikut Temperamen, Bu. temperamen Iya. ya, ada 4 itu. Saya pikir orang yang, apakah orang sanguin itu nggak bisa posesif? Rasanya tetap ya, ada ya, ada Ada sifat ya. seperti itu ya. Ketika dia punya pacar yang misalnya flekmatik, orang flekmatik juga ada yang bisa posesif seperti itu sih. Saya pikir ya kalau dibilang apakah mempengaruhi, ya ada pengaruhnya. Mungkin kalau orang sanguin temperamennya ketika dia rasa posesif mungkin diceritakan ya, dia akan ngomong ya, saya sebenarnya dia ungkapkan lah melalui dengan kata-kata ya, dia berkomunikasi dengan pacarnya itu ya, seperti itu dia bisa katakan. Tapi ketika mereka yang temperamennya agak pendiam ya, dia rasa malu juga ya untuk ungkapkan bahwa dia
sebenarnya ingin tahu lebih banyak, merasa nggak nyaman kalau nggak dijawab WA-nya seperti itu. Kalau orang sanguin kan dengan mudahnya ya dia mengungkapkan apa yang menjadi kegelisahan hatinya begitu ya. Saya pikir itu juga memang ada pengaruh. Tadi lupa apa lagi. Iya, Yang dengan terakhir, apa orang, iya, lanjut Bu. ya terakhir pertanyaannya Bu Nevi. Iya, yang posesif itu bisa dipengaruhi ke kurang yakinan seseorang ya. Selain tidak percaya diri, tidak yakin adanya Tuhan dalam kehidupannya dan kehidupan orang yang dia cintai. Itu pengaruh besar di situ Kak Bu ya. Iya, betul sekali. Iya. Berkaitan dengan iman dia secara pribadi ya. Karena kalau suami istri ya posesif gimana itu? Sedangkan kan perjanjian ini kan ada sebuah keyakinan dan orang yang akan mau menikah gitu ya. Kalau dia nggak yakin pasangannya ngapain mau menikah kalau dia punya keraguan. Karena posesif itu kan sebenarnya sebuah keraguan terhadap diri dan dengan pasangan ya. Iya. Ya, dalam pernikahan lebih ke arah perlu kali ya kita menjaga supaya kehidupan pernikahan kita tidak juga sampai dicuekin banget begitu ya. Jika ada pihak Iya. ketiga, ada di keluarga kita, ini kan sebenarnya kita sebagai pasangan perlu juga aware, waspada, jangan sampai akhirnya nanti pagar makan tanaman begitu ya. Seperti Mia siapa itu istrinya Ahmad Dhani? Maya Oh, ya Maya kalau Estianty ya. iya. Akhirnya kan justru teman dekatnya lah yang dengan suaminya ya seperti itu. Saya pikir ya satu sisi perlu ada keseimbangan kali ya antara Iya, iman, komunikasi ya. ya iman dan juga tetap hati-hati dengan adanya kehadiran pihak ketiga dan sebagainya. Jangan sampai terlalu yakin akhirnya kebablasan ya. Orang yang sebenarnya itu ada di sekitar kita yang perlu kita waspadai, tapi karena kita terlalu begitu mengandalkan iman, ya kita akhirnya kecolongan juga ya. Banyak pria akhirnya dengan pembantunya, apakah dengan susternya atau dengan teman istrinya, seperti itu.